Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan hamba Tuhan dan rekan-rekan guru. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian 254 yang ditulis oleh seorang buta yang bernama Fanny Crosby berdasarkan Mazmur 28 ya, ayat 20. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya jantungku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria jantungku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Ini ayat yang dulu waktu putra saya Ezra ya masih TK dia diwajibkan menghafal ayat ini. Jadi Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya jantungku percaya. 254. Ku perlukan juru selamat. I would have the Savior with me. Silakan. Pakai G boleh. Satu, dua, tiga. Ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhan dekatku, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Dia menghibur, menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhan menuntun, tiada aku mengeluh. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan, hantarku ke seberang, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhan menuntun, tiada aku mengeluh. Ayat 1 sekali lagi. Ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku serta, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga,
Bapa yang telah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dari dunia ini dan satu-satunya juru selamat untuk kami orang yang sudah jatuh dalam dosa. Kami berterima kasih Bapa untuk persekutuan pertama dari para hamba-Mu dan para guru untuk di bulan Januari tahun Tuhan Yesus 2026. Kami serahkan diri kami yang akan sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Setelah itu juga ada persekutuan doa. Kiranya Engkau yang dipermuliakan. Kami sadar Engkau Allah yang kudus. Kami orang berdosa tidak layak datang ke hadirat-Mu yang kudus kalau bukan karena belas kasihan-Mu, karena darah Yesus yang bisa menghapus dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami, sucikan kami dengan darah Yesus, dan Roh-Mu menaungi kami agar kami selalu memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membuka dari kitab Wahyu. Kita akan membaca Wahyu sekarang di pasal yang ke-13. Wahyu 13 dari ayat 1 sampai selesai, masing-masing satu ayat saja. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama dari Wahyu pasal 13 ayat 1. Saya akan mulai, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat satu ekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu jalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang.
Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Terpujilah nama Tuhan dan diberkatilah kita semua yang diizinkannya untuk membaca firman Tuhan, mempelajarinya, kemudian menjalankan dan juga menyaksikan firman Tuhan. Kita sudah sampai di Wahyu 13 ya. Kalau kita simak, dapat kita bagi menjadi 2 bagian saja. Seperti dalam Alkitab bahasa Indonesia itu dari ayat 1 sampai 10 itu tentang yaitu antikristus. Antikristus yang ditentukan untuk berkuasa di seluruh bumi. Sewaktu Yesus datang kedua kali, dia tidak langsung datang ke bumi, tetapi Yesus datang ke angkasa. Jadi di dunia ini sengaja Tuhan berikannya kuasa seluruh dunia kepada satu manusia yang dinamakan sebagai antikristus. Nah, antikristus itu disinggung kalau kita lihat ya, julukannya di surat Yohanes. Ya, surat apa? Yohanes, yaitu orang yang tidak mengakui Kristus sudah menjelma jadi manusia. Itu antikristus ya di zamannya Rasul Yohanes. Nah, sedangkan antikristus itu dari ayat 1 sampai 10 ini adalah antikristus yang puncak. Karena antikristus itu begitu banyak. Ya, pada saat ini juga di sekitar kita juga ada antikristus. Ya, kalau kita melihat siapa itu antikristus? Antikristus yang pertama orang bernama Kain. Siapa? Kain. Kenapa Kain? Karena Kain itu tidak ingin Kristus lahir. Dia membunuh adiknya Habel. Yang jelas-jelas ya kalau Habel masih hidup, dari Habel inilah akan menurun Yesus Kristus. Jadi sebelumnya Yesus Kristus bisa dilahirkan, Habel itu dibunuh oleh Kain. Jadi antikristus adalah orang yang pertama tidak ingin Yesus lahir. Itu yang pertama. Yang kedua, antikristus itu kalau kita ingat Natal kan? Siapa dia? Herodes yang dipakai setan. Dia tidak ingin Yesus yang sudah lahir bisa hidup sampai dewasa, terus melayani, terus disalibkan. Jadi itulah antikristus. Yang kecil, ya A-nya kecil. Tetapi di sini antikristus yang A-nya besar. Dia adalah manusia, tetapi dia dikatakan ya oleh Alkitab punya kuasa yang begitu besar ya. Pada zamannya di saat dia diizinkan berkuasa, tidak ada satu manusia pun yang sepintar dia, yang seberkuasa dia, yang sejahat dia, dan seterusnya dan seterusnya. Antikristus. Paham ya? Dan dia akan datang pada saat kapan? Pada saat Yesus datang kedua kali di angkasa dan orang yang mati dalam Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh mulia. Kemudian kita yang sudah percaya Yesus tidak akan mengalami kematian, diberi tubuh mulia dan dijemput di angkasa dan dibawa Yesus nanti masuk ke sorga. Selama berapa tahun? Masih ingat? 7 tahun. 7 tahun.
Nah, 3,5 tahun itu antikristus memberikan damai semu di bumi ini. 3,5 tahun. Makanya kuda pertama yang keluar itu kuda warnanya putih. Tapi tidak penunggangnya punya panah. Dia hanya punya busur, artinya antikristus itu akan menguasai dunia tanpa perlu perang. Dia hanya gertak saja. Dia apa? Gertak. Dan begitu dia gertak, seluruh dunia tunduk pada dia. Indonesia tunduk, Malaysia tunduk, semuanya di bawah dia. Ingat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Rasul Yohanes sedang berada di mana? Ayat 1. Kalau kita mau baca di ayat 1, dan Yohanes sedang berdiri di mana? Di pantai yang berpasir. Pantai yang berpasir ya, seperti kita kemarin bulan Desember di pantai Kayangan Singkawang. Ya, sebenarnya pantai Kayangan Bengkayang ya. Tidak masuk Singkawang ya, Bengkayang. Dan dia melihat dari laut muncul satu ekor binatang, dan binatang ini kalau kita lihat ya, bukan cerminan dari sejenis binatang. Binatang ini punya tanduk 10, kepala 7. Dan di atas, kalau kita lihat 10 tanduknya, ada mahkota. Dan pada kepalanya itu ditulis nama-nama hujat. Nama-nama hujat. Jadi kalau kita lihat ya, binatang yang dilihat oleh Yohanes ayat 2, itu punya bentuk kombinasi berapa binatang. Coba lihat. Yang pertama, singa kan? Betul? Beruang. Ya kan? Yang seterusnya? Yang pertama tuh leopard. Ya, macan tutul bahasa Inggrisnya leopard. Kemudian setelah itu beruang. Kemudian singa. Kemudian naga. Ya, naga itu apa? Ular ya. Ular yang berkaki. Ya, si naga, si ular tua. Jadi dia merupakan gabungan ya, dari binatang-binatang buas. Binatang apa? Buas ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, berikutnya. Dan naga ini siapa? Naga ini lambang dari iblis. Lambang dari apa? Iblis. Sedangkan binatang ini, dia sebenarnya bukan binatang. Dia adalah manusia. Kalau kita baca di ayat yang terakhir. Ayat yang apa? Terakhir. Karena dikatakan dia luka, tapi oleh pedang, tapi dia sembuh. Dia adalah seorang laki-laki. Kalau kita baca di kitab Daniel, dikatakan dia meninggalkan ayah nenek moyangnya. Ada yang menafsirkan dia adalah seorang Yahudi, karena Daniel itu adalah orang Yahudi. Kemungkinan juga dia adalah bule. Kenapa bule? Karena sejak ya Tuhan Yesus mengabarkan Injil melalui Paulus ke Eropa, Eropa itu banyak menjadi negara-negara yang penduduknya percaya pada Yesus. Tapi sekarang justru ya mereka berbalik ya, tidak lagi percaya pada Yesus. Ya, jadi ada dua kemungkinan, bisa saja Yahudi, bisa saja bule. Ya, kita nggak tahu ya persisnya seperti apa. Ya, kemudian yang kedua yang pernah saya jelaskan di dalam kitab Daniel, dia itu bagaimana? LGBT. Walaupun dia laki-laki, dia tidak suka wanita. Ingat ya. Jadi kalau kita lihat antikristus ini seorang manusia, tapi dia diberi kuasa full ya oleh setan. Ya seperti sekarang kalau orang dirasuki roh jahat, dia sangat kuat ya. Walaupun tangannya dibacok, dia nggak akan luka. Ya, ilmu kebal. Itu memang betul ya. Iblis bisa berbuat seperti itu, roh jahat bisa berbuat seperti itu. Masih ingat seorang yang kerasukan 6.000 ya. 6.000 roh jahat. Ya, rantai pun dia bisa putuskan kayak benang saja. Jadi dia mengambil batu, melukai badannya dan seterusnya, dan dia hanya bisa tinggal di kubur. Ya, gambaran orang yang dirasuki roh jahat. Tapi ini bukan roh jahat biasa. Dia dirasuki oleh penghulu. Siapa? Roh jahat. Si naga kan? Si naga. Jadi dia punya kekuatan begitu besar, menguasai seluruh ekonomi, militer, teknologi. Nah, kalau kamu lihat ya,
maka tampaklah kepadaku ya satu dari kepala-kepalanya kena luka. Tadi dikatakan di bagian bawah, luka apa? Pedang ya. Kemungkinan terjadi peperangan ya. Dan luka itu kamu lihat ya, sembuh. Ya, artinya seperti Yesus kan. Kenapa kita ikut Yesus? Karena Yesus sudah mati ya, dan dia bangkit. Itu yang paling utama loh. Ya, selain begitu banyak hal yang Yesus lakukan, tapi yang paling utama, dia sudah mati dan dia bangkit. Mengerti ya? Nah, kalau kita lihat apa bedanya Tuhan Yesus dengan orang hebat di dunia ini? Orang hebat di dunia ini paling-paling dia boleh dikubur di makam pahlawan, betul nggak? Ya kan? Tapi Yesus ya dikubur, walaupun bukan di makam pahlawan, tapi kuburnya kosong. Jadi, Antikristus ini, dia ingin menyerupai Yesus. Dia luka, tetapi tidak mati, dikatakan di sini dia sembuh. Bahkan peristiwa ini membuat seluruh dunia itu takjub. Ya, kata heran apa? Kagum. Ya, kagum. Dan semua manusia karena kagum mengikuti binatang itu. Nah, zaman sekarang ini, kalau kita lihat ya, zaman AI ya, zaman apa? Nah, AI itu juga banyak lapisannya, ya, banyak perkembangannya. Ya, ChatGPT itu sudah sampai generasi kelima kalau nggak salah. Jadi pada zaman dulu, ya, waktu kita masih kecil ya, mungkin kalian belum lahir, saya masih kecil. Zaman itu orang hanya perlu 3 hal. Berapa? Apa saja? 1, hafal. Kalau guru suruh kamu hafal pelajaran, kamu bisa hafal, hebat. 2, hitung apa? Nah, hafal saja nggak cukup, harus pandai hitung. Dulu saya punya kawan ya, waktu kami mau masuk ke perguruan tinggi, itu biasanya ada soal ya. Jadi setiap soal itu ya dikasih berapa menit harus selesai. Ya, untuk ujian masuk perguruan tinggi. Jadi dikasih soal ini, langsung dikerjakan. Bisa nggak. Kalau sekarang ya ChatGPT itu soal apapun kamu foto, kamu masukkan, keluar jawabannya. Betul nggak? Ya, nggak perlu guru les lagi, sebenarnya seperti itu kan. Ya, mau soal matematika kah, mau soal apa, asal dia punya big data, dia bisa selesaikan soal itu. Oke, nah itu yang pertama. Jadi yang pertama hafal, hitung, dan dapat hasil menemukan sesuatu. Patennya apa? Menemukan apa? Paten ya. Di Indonesia ada orang menemukan paten, yang saya tahu dia menemukan fondasi namanya cakar ayam. Ya, dia menemukan yang itu teknik sipil namanya sosol bahu. Artinya jalan yang lurus ini dibikin begini dulu, setelah jadi baru diputar begini. Ya, jadi penemu-penemu itu bisa bagaimana? Mendapatkan royalti dari temuannya. 3 hal ya. Yang pertama ya. Yang pertama apa? Hafal, hitung, hasil. Kalau bisa hafal, bisa hitung, belum. Harus menemukan sesuatu, menemukan paten. Ya, baru orang tuh bisa kaya. Kemudian setelah itu generasi berubah. Berubah ketika keluar internet menjadi orang yang bisa search. Ya, di internet tuh begitu banyak data, kamu bisa search, ya. Kamu bisa riset ya di internet. Nah, itulah ya, sudah tidak hanya 3 ini. Ya. Kemudian berkembang lagi apa? Algoritma, apa? Apa itu algoritma? Sering dengar kan? Apa itu algoritma? Dikatakan sekarang yang algoritmanya yang lagi ngetop itu Gubernur Maluku Utara. Kenapa? Ya, algoritma ada kaitannya dengan sosmed. 1, algoritma itu siapa yang subscribe? Berapa orang yang subscribe kamu? Contohnya ya, di dunia ini siapa yang punya Facebook yang paling banyak penggemarnya? Siapa? Banyak fan-nya. Instagramnya yang paling top. Siapa? Mr. Beast kah? Di YouTube ya. Kalau di Facebook, Instagram, Cristiano Ronaldo. Ya, itu algoritma ya. Berapa yang subscribe, berapa yang like, berapa yang share. Itu namanya algoritma. Kalau kamu ya banyak yang subscribe, banyak yang share, banyak yang like, wah, udah sukses. Karena banyak yang apa? Ingin kamu endorse. Uang itu datang. Nah, kalau sekarang sudah nggak cukup. Punya algoritma saja,
nggak jalan. Harus punya yang namanya bisa memakai yang namanya AI. Nah, saya percaya ya nanti kamu lihat ya, patung dibuat hidup. Siapa itu? Kerjaan siapa? Ya, AI kan? Ya, gambar nanti itu patung dibuat hidup. Ya, si nabi palsu itu membuat patung dan patungnya itu sudah seperti robot manusia yang menyerupai antikristus. Ya, zaman dulu ini tidak terpikirkan. Ya, tidak terpikirkan. Ya, ke zaman sekarang ya semakin dekat ya dengan apa yang digambarkan di kitab Wahyu ini. Nah, dan karena dia sembuh, jadi seluruh dunia itu menyembah dia. Naga itu, ayat 4, memberikan kuasa kepada antikristus. Ya, binatang ini adalah antikristus. Dan mereka menyembah binatang itu karena dia antikristus. Tujuannya dia ingin disembah. Tapi di dalam jati dirinya adalah setan. Kenapa begitu? Karena setan dulunya kan malaikat yang ingin disembah. Karena dia jatuh, maka sepertiga malaikat menyembah dia. Dan diusir dari sorga, dia dari Lucifer menjadi penghulu ya dari roh jahat dan tinggalnya di angkasa. Jadi tujuan dari setan adalah menerima penyembahan. Seperti kalau kita lihat Yesus dicobai, apa setan bilang? Kalau kamu menyembah aku, maka seluruh ya glamor dunia akan aku berikan kepadamu. Jadi antikristus itu kita tahu 3,5 tahun masa damai semu, di mana dia berhasil menguasai seluruh dunia dan memberikan perdamaian kepada Israel, dan Israel diberi izin yang tidak terbayangkan di zaman sekarang, boleh membangun bait Allah. Tolong ditulis ya, membangun apa? Bait Allah zaman tribulasi. Setelah bait Allah itu jadi, dalam 3,5 tahun, perjanjian dia dengan Israel dibatalkan. Dan dia juga membatalkan perjanjian dia dengan seluruh dunia, karena untuk bisa membangun bait Allah, seluruh agama harus disatukan. Harus apa? Ya, jadi kalau kita lihat ya, tujuan itu sudah diusahakan untuk dicapai. Yang namanya dalam kekristenan kalian mungkin ya pernah dengar, tapi belum begitu jelas, namanya gerakan oikumene. Gerakan apa? Ya. Oikumene kalau kamu periksa, itu bukan kata yang ada kaitannya dengan kerohanian. Tidak ada. Tapi kenapa bisa dipakai menjadi gerakan gereja yang esa? Itu dalam Alkitab memang ada kata oikumene. Di mana itu didapat oikumene? Siapa yang masih ingat? Kata oikumene dipakai di perjanjian baru di mana? Masih ingat PI Jakaria? PI Rudi? Di mana kata oikumene? Sensus dari Kaisar Agustus. Ya, oikumene itu artinya tempat yang ada manusianya tinggal. Jadi nggak ada hubungan dengan kegiatan kerohanian, sama sekali nggak ada. Tapi kata itu dipakai oleh gereja untuk menyatukan gereja-gereja. Jadi menyatukan gereja itu pertama-tama bagaimana caranya? Yaitu menyatukan gereja Roma Katolik dengan gereja semua gereja Protestan. Gereja apa? Protestan. Ya. Mak comblangnya apa? Masih ingat? Kalau A mau kawin dengan B, dia perlu mak comblang kan? Siapa mak comblangnya? Supaya karismatik. Ingat ya, gerakan karismatik itu diizinkan Tuhan untuk menyatukan gereja Roma Katolik dengan gereja Protestan. Coba kamu lihat, Roma Katolik ada nggak karismatiknya? Ada. Protestan? Ada. Walaupun ya, iman Katolik, iman Protestan tidak sama, bisa gabung dalam namanya kebaktian Natal. Ya kan? Itu tujuan jangka pendeknya. Jadi gereja Roma Katolik yang sampai sekarang tidak berubah, itu nanti dia ingin merangkul gereja Protestan, disatukan. Nanti gereja Roma Katolik yang berhasil menyatukan gereja Protestan, dia akan berhasil menyatukan seluruh agama. Seluruh apa?
Kenapa menyatukan seluruh agama? Untuk antikristus bisa memakai platform itu untuk mendirikan satu dunia, satu negara, satu agama. Sehingga waktu itu dia bisa mengizinkan orang Israel untuk membangun bait suci. Bait apa? Bait suci. Nah, kenapa bait suci itu diizinkan Tuhan bangun? Karena memang di kitab Wahyu ada namanya bait suci tribulasi. Tolong catat ya. Bait suci itu yang pertama ya tabernakel zamannya Musa, kemudian bait suci dibangun Salomo, kemudian diruntuhkan oleh Nebukadnezar, dibangun lagi oleh Zerubabel. Ya, jadi sudah ada 3 ya. Tabernakel, bait suci Salomo, kemudian Zerubabel, dipercantik Herodes, masih bait suci yang sama, diruntuhkan lagi oleh Jenderal Titus. Jenderal apa? Titus. Sekarang hanya tinggal tembok ratapan. Itu bagian baratnya, belakangnya, buntutnya. Karena bait suci itu selalu menghadap matahari terbit timur. Nah, jadi bait suci yang keempat, keberapa? 4, itu bait suci tribulasi. Kenapa dibangun? Karena setelah 3,5 tahun, dia berhasil menyatukan seluruh agama, dia akan mengatakan sekarang seluruh agama tidak ada lagi. Jadi antikristus itu sekarang sudah muncul, dan dia masuk ke dalam bait Allah, dan dia memberikan komando seluruh dunia, tidak boleh lagi menyembah agama A, B, C, D, E, F, sampai Z, tetapi saya adalah Kristus. Sembahlah saya. Sembahlah apa? Ya, karena Kristus menerima penyembahan. Ini Kristus yang palsu, Kristus KW. Dia memerintahkan seluruh dunia menyembah dia. Ingat ya, ini pelajarannya. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan. Jadi penyembahan antikristus apa? Menghujat Tuhan. Apa? Kalau kita sekarang kebaktiannya memuliakan Tuhan, kalau ini antikristus, dia menghujat ya penyembahannya. Penuh dengan sombong, penuh dengan hujat. Nah, kuasa kepada antikristus itu kamu kalau lihat berapa lama? Ayat 5. 42 bulan. Berarti berapa? Ya 3,5 tahun terakhir. Karena 3,5 tahun yang pertama sudah dia pakai untuk mengadakan damai semu. Tapi 3,5 tahun yang kedua, paruh 2 ini paruh 1, paruh 2, dia pakai untuk dirinya disembah sebagai Tuhan. Kalau yang pertama, dia mengatakan dirinya penguasa dunia. Penguasa apa? Dunia. Agama masih jalan. Ya, Roma Katolik jalan, ya Buddha jalan, Kristen palsu masih jalan, ya. Israel jalan. Sampai di situ dia hentikan semua agama dan sekarang seluruh agama tidak ada lagi, dia adalah Tuhannya. Selama 3,5 tahun. Ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya. Nah, ini penyembahan gereja setan apa? Ayat 6. Menghujat Allah, menghujat namanya. Tolong dicatat ya, nama gelar dari Allah kita di perjanjian lama, perjanjian baru, itu tidak kurang dari 365. Tidak kurang berapa? Ya, seperti Natal saja ya. Yesaya 9 ayat 5. Ada 7 gelar Yesus kan. Anak dilahirkan, putra diberikan, kemudian ajaib, penasehat. Ya. Kemudian Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Ya, kemudian Immanuel, ya kan, Yesus, begitu banyak nama. Jadi nama-nama itu semua dihujat oleh antikristus dan orang yang menyembah dia. Kamu lihat di sini kan? Namanya surga itu sendiri dan juga orang-orang yang sudah ada di surga. Nah, kemudian di bumi, dia diizinkan untuk membunuh semua orang kudus. Kecuali mereka yang punya tanda itu nggak mati ya. Mengalahkan mereka, kemudian kamu lihat ya, seluruh dunia di sini tunduk kepada dia. Setiap suku, kemudian setiap bangsa, setiap bahasa tunduk kepada
antikristus. Dan semua orang yang di bumi ini dikatakan ayat 8 menyembah kepada antikristus. Siapa mereka? Yaitu orang yang namanya tidak ditulis ya sejak dunia sebelum diciptakan. Ya, Allah punya satu buku ya. Namanya Kitab Kehidupan Anak Domba. Jadi kita bisa percaya Yesus, nama kita sudah ada di situ sebelum kita lahir. Paham ya? Biasanya kan nama ada di buku catatan sipil ya, Dukcapil ya, setelah orang tua membuat akta kelahiran, betul nggak? Ya kan? Ya, saya masih ingat ketika anak saya yang ketiga lahir, Irene ya, di Singapura. Itu langsung loh, rumah sakit Singapura minta siapa namanya dalam bahasa Inggris. Kalau ada bahasa Chinese, kamu kasih namanya. Jadi saya lihat ya, nama tengah dari anak saya yang perempuan itu Ai. Ya, Ai ya. Kalau Ai, saya ingat ya kalau pakai yang Chinese yang sudah simplified, di tengahnya nggak ada apa? Nggak ada apa? Jantung kan? Musim kan? Jadi saya mau tulis hurufnya, dan saya ingat, oh nggak boleh yang tak ada jantung. Jadi harus ada ya, Ai yang ada jantungnya di tengah. Nah, saya kasih namanya, ya, dia Peng Ai Ping, Irene Elson. Jadi begitu namanya dikasih, hari itu juga loh, aktanya keluar. Aktanya apa? Keluar ya. Seperti di sini ya, nikah di gereja juga ya, kalau dipersiapkan, yang kemarin Michael dengan Lucy, langsung aktanya keluar. Oke. Jadi kalau kita punya anak, dia lahir, namanya baru ada di dalam buku catatan pemerintah. Tapi kalau kita, sebelum kita lahir, nama kita di mana? Namanya siapa? Abilio ya. Siapa yang kasih? Orang tua. Mungkin tidak sama loh nanti namanya yang di surga. Karena Allah punya nama sendiri untuk anak-anaknya. Ngerti? Jadi jangan juang-juang nama sendiri mau top ya. Dikasih gelar, dikasih pangkat ya. Itu di dunia apa? Profesor, doktor, dan sebagainya. Nggak ada gunanya. Ya. Ada nama kita. Seperti Simon. Diganti namanya dia apa? Petrus. Apa? Petrus. Karena dia adalah Bapa kita. Pasti kita punya nama. Bisa saja sama, bisa saja tidak. Yang sama seperti siapa? Musa. Ya, Musa karena dia diambil dari air, namanya Tuhan yang ya bilang itu Musa. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi buku kehidupan dari anak domba yang sudah disembelih. Kenapa nama kita ada di situ? Karena saya percaya ya itu ditulis dengan darah anak domba. Apa? Darah apa? Ya, anak domba. Kalau tidak ada darah Yesus, kita tidak bisa ya punya nama di situ. Nah, ayat 9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Ya, ada tanda apa? Tanda? Ini yang bahasa Indonesia ya, Brazil ya. Tanda apa? Ayat 9. Tanda apa? Seru. Kalau seru bagaimana? Satu garis, satu titik. Ya, seringkali di gereja saya katakan ini disebut sebagai batik apa? Ya, by itu baris, titik. Ya, batik. Ya, kalau kamu baca Alkitab ya, bukan Alkitab yang HP, Alkitab seperti ini ya, begitu banyak perintah. Begitu banyak apa? Perjanjian baru berapa perintah? Masih ingat? 1050. Berapa? Ya. 1050 loh. Ada yang coba hitung. Kalau dikategorikan itu tidak kurang dari 800 perintah. Kan di sini perintah bukan? Ayat 9. Apa perintahnya? Barang siapa punya telinga, punya enggak? Punya dong. Terus haruslah dia mendengar apa? Mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemudian apa yang dikatakan di sini? Ya, barang siapa sudah ditentukan ditawan, pasti ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, pasti dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini, nah ini ya, menghadapi kesusahan besar, tribulasi besar, kuncinya diberikan di ayat 10. Apa itu? Apa itu ketabahan? Kata aslinya apa? Patient, apa? Nah, di kitab suci, kata sabar ada 2 jenis. Ada berapa jenis? 2. Yang pertama apa?
menghadapi murid-murid yang kayak Tionena? Harus apa? Kesia. Bukan sabar, panjang sabar. Tolong ditulis ya. Panjang sabar itu bahasa aslinya makrotumia. Menghadapi orang-orang yang tidak bersahabat, yang tidak mau kerja sama-sama kita, yang memusuhi kita. Katanya orang Kristen itu satu-satunya, kemarin Prabowo Subianto bilang orang Kristen itu luar biasa. Karena kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, dia bilang. Katanya dia pernah pukul SBY dulu di sekolah apa? Di sekolah militer. Karena dia pergi kunjungi pacarnya, anak Pak Harto, SBY lapor sama mertuanya. Mertuanya kan Edi Sarwo, kepala dari Akabri. Jadi di mes itu Prabowo hajar SBY. Kata orang, ditinjunya dia SBY. Ya. Oke. Jadi dia bilang, kalau pipi kanan ditampar, kasih apa? Nah, itu orang Kristen. Ya, barang siapa punya panjang sabar bisa seperti itu. Yang kedua itu menghadapi situasi yang susah. Namanya apa? Hupomone. Masih ingat apa hupomone? Seperti apa? Ya, intan, berlian. Bedanya arang untuk barbeque dengan intan. Itu sama-sama karbon kan, Tia? Kamu kimia kan? C kan? Kalau karbon dalam bentuk arang berapa harganya 1 kilo? 10.000. Kalau berlian, nah 1 biji bisa beli 1 rumah. Ya, rumah di Indonesia bisa sebiji. Ya, 1 karat. Itu mahal sekali. Nah, apa bedanya? Kalau arang dia ditekan pecah. Kalau berlian di dalam bumi dia ditekan, tapi dia tidak pecah. Namanya hupomone. Artinya kita menghadapi, ya, kenapa kita susah hidup di bumi ini? Kenapa kita mengajar ketemu murid yang susah? Kenapa? Kenapa kita diizinkan? Ya, karena Alkitab bilang kamu diberi berkat bukan hanya untuk percaya Yesus, tapi untuk menderita untuk Yesus. Jadi begini ya, di dunia ini orang menghadapi penderitaan ada 2 macam. Ada berapa? Yang sukses ya, yang sukses menghadapi penderitaan ada 2 macam. Ada apa? Ya, kalau dia punya Yesus, ya, dia bisa hupomone, dia bisa makrotumia. Kalau orang yang tidak punya Yesus, bisa nggak dia sukses menghadapi penderitaan? Ada seorang kaisar, dia walaupun kaisar, dia memberikan sebuah filsafat menghadapi penderitaan. Ya, yang dinamakan, ditulis di Alkitab loh, ditulis dah. Kenapa saya singgung? Karena di Alkitab ditulis. Aliran filsafat ini namanya apa? Stoik. Tulis ya. Stoik. Nah, kenapa stoik? Stoik itu punya paham kalau kamu menghadapi penderitaan, kamu jangan rasakan penderitaan itu. Artinya gini, mati rasa. Seperti kalau kamu dioperasi. Kenapa kamu tahan dioperasi? Karena dikasih obat bius. Nah, orang Kristen bukan karena kita mati rasa, baru kita bisa tahan terhadap semua penderitaan. Kenapa kita bisa tahan? Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang memberikan kita ketahanan. Ya, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Paham ya? Jadi ada 2 ya, golongan orang yang bisa berhasil menghadapi penderitaan. Yang satu golongan stoik, yang satu orang Kristen. Orang apa? Kristen. Yang memang diajarkan untuk menderita, memikul salib. Jadi kalau kita menderita, maksudnya apa? Allah memberikan kamu berkat. Memberikan apa? Memberikan apa? Iya, itu bedanya. Kalau stoik, dia hadapi penderitaan, tidak masalah. Karena saya matikan semua rasa saya. Saya capai tujuan saya. Itu orang stoik. Ya. Seorang kaisar di kerajaan Roma yang terkenal. Dia bukan hanya kaisar, dia filsuf besar. Dan ajaran ini disinggung oleh Rasul Paulus yang namanya stoik. Nah, jadi yang penting di sini adalah hupomone dan iman, ya, orang-orang kudus. Iman itu ada 2 hal ya. Apa itu iman? Iman yang subjektif kalau kita percaya Yesus. Iman yang objektif adalah ini. Apa?
Kalau kamu tahu firman Tuhan, kamu tahan menderita. Semakin kamu tahu, kamu semakin bisa menghadapi murid yang paling susah sekalipun. Paham ya? Ini penting. Kemudian yang bagian kedua. Nah, antikristus dia didampingi oleh nabi palsu. Ini seekor binatang yang keluar dari bumi, dari darat. Tadi laut ya, sekarang bumi. Waktu dia lihat ke laut, keluar binatang, antikristus. Dari bumi dia lihat keluar binatang, tapi binatang ini ya bukan lagi macan tutul, bukan lagi singa, ya bukan lagi beruang, bukan lagi naga, tapi di sini anak domba. Kok bisa anak domba kan? Dan berbicara seperti seekor naga. Ini adalah nabi palsu. Nabi palsu. Menurut banyak teolog ya, nabi palsu ini siapa? Siapa? Paus. Apa? Paus ya. Karena paus ini akan dipakai ya oleh naga dan antikristus untuk menyatukan seluruh agama, dan akhirnya semua dunia, kalau kamu baca konteksnya, diperintahkan oleh nabi palsu ini untuk menyembah kepada binatang yang keluar dari laut. Kita baca 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi begini, ini dia harus tokoh agama yang bisa memerintahkan semua agama untuk menyembah pada antikristus. Jadi iblis ya untuk menghancurkan orang Kristen dengan dua cara. Cara pertama, menganiaya orang Kristen supaya tidak lagi menjadi orang Kristen. Paham ya? Cara pertama apa? Besok ya, pada hari Minggu, lusa saya akan sampaikan firman Tuhan. Cara pertama, menganiaya orang percaya supaya dia imannya itu runtuh. Itu yang pertama. Itu dari luar. Tapi dari dalam, ajaran-ajaran menyimpang dimasukkan ke dalam gereja, sehingga gereja itu lama-kelamaan tidak lagi adalah gereja yang berkenan pada Tuhan. Contohnya, Yesus pertama kali masuk Yerusalem untuk pertama kali di Yohanes pasal 2. Apa yang dia temukan di bait Allah? Masih ingat nggak? Apa? Bait Allah yang harusnya rumah doa dijadi apa? Tempat berdagang. Ya kan? Nah, gereja juga seperti itu loh. Dirusak dari luar, nggak bisa. Ya, semakin gereja itu dianiaya, gereja itu semakin berkembang loh. Semakin apa? Contohnya di Cina ya, waktu komunis berkuasa, semua misionari dari barat diusir, nggak boleh lagi di Cina. Dan apa yang terjadi? Orang bilang, oh gereja di Cina pasti tutup pintu. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena mereka punya Alkitab. Punya apa? Karena mereka punya Alkitab, mereka bisa berkebaktian secara sembunyi-sembunyi. Itu Cina. Begitu Deng Xiaoping berkuasa tahun 78, ya, pintu Cina dibuka, orang kaget loh. Di Cina ternyata orang Kristen itu tidak kurang dari 50 juta. Berapa? Walaupun ya partai komunis mau membinasakan orang Kristen sudah nggak bisa, sudah terlalu banyak. Ya, sekarang mungkin 100 juta, nggak bisa lagi ya dibasmi. Nah, sedangkan Taiwan tidak ada penganiayaan, bahkan Presiden Taiwan mengatakan dirinya Kristen. Chiang Kai-shek itu ya, mengatakan dirinya Kristen, tapi kekristenan di Taiwan tidak ya bertumbuh berkembang sepesat di Cina. Kenapa? Nggak ada penganiayaan. Ya, jadi ada baiknya ya kalau ada orang membakar gereja dan sebagainya. Ya, justru iman orang yang keluar ya dari api penganiayaan justru semakin Tuhan pakai untuk ya memajukan kerajaannya. Jadi jelas ya di sini kalau kita lihat ya dari dalam penyesatan yang paling besar sekarang itu terjadi di gereja Roma Katolik. Gereja apa? Ya, karena mereka
menganggap percaya Yesus saja belum diselamatkan, harus mengikuti tradisi-tradisi gereja. Nah, ayat 15. Dan kepadanya, nabi palsu ini, ada teolog yang mengatakan ini adalah Paus, diberikan kuasa ya, untuk memberikan nyawa kepada patung-patung itu. Jadi, gereja yang menyembah patung, gereja apa? Ya. Dan patung yang paling top, ya, patung siapa tuh? Antikristus. Ya. Nah, antikristus. Jadi di gereja Katolik patung siapa saja ada. Ya, ada patungnya Yusuf, ya, karena Santo Yosef. Kemudian Petrus yang pegang kunci ya. Ya, mereka punya semua. Dan ini patung antikristus. Ya. Nggak tahu bentuknya seperti apa, dibuat seperti orang hidup. Ya. Itu peristiwa paling besar dan menyebabkan ya, kalau kita lihat di sini ada 3 golongan ya. Ada di sini digolongkan. Yang pertama besar kecil. Besar kecil. Yang kedua ayat 16. Kaya miskin. Jadi kalau kita baca Alkitab ya, kita bisa punya pikiran yang sistematis bagaimana caranya melakukan penggolongan. Ya, yang pertama besar dan kecil, kaya dan miskin. Yang ketiga merdeka dan budak. Ya, bukan hamba ya, budak ya. Dan nah ini yang jelas. Diberi tanda. Tanda di mana? Tangan kanan dan di dahi. Kalau tidak punya tanda, ayat 17, tidak boleh membeli atau menjual. Kecuali yang punya tanda binatang itu dan namanya dan bilangan namanya. Nah, sebelum ini orang tidak percaya ini bisa dipraktekkan. Kita sekarang, saya rasa semua sudah memakai QRIS. Ada? Nah, ya kan? Dulu ya, sebelum QRIS, orang memakai kredit card. Nah, dulu waktu saya mulai kerja kan, saya bisa apply kredit card. Wah, enak banget ya, pergi kemana-mana, nggak usah bawa duit, masukkan, dia langsung gosok gini ya, cek, 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 lalu tanda tangan, nah udah siap, ya nggak usah bayar uang tunai, ya keren kayaknya, kredit card zaman dulu ya, nah, digosok di kertas tuh. Kalau sekarang kan sudah enggak ya, sudah di mana? Di sini atau di kartu ATM kan? Nah, tapi nanti itu tuh sudah tidak di sini, tapi di sini dan di sini. Jadi orang masuk ke supermarket, dia belanja, dia udah tahu, oh, uang kamu berapa di situ. Nanti tinggal didak saldonya. Karena kalau nggak ada itu, nggak bisa beli, nggak bisa jual. Makanya di Indonesia sekarang NIK itu sudah dipadukan dengan namanya NPWP. Dan sekarang pun ya, misalnya orang punya rekening di Singapura, dia nggak bisa lari. Karena Singapura sudah punya data dengan Indonesia. Kalau zaman dulu sih bisa ya, orang nyimpan uang di Singapura, pemerintah Singapura tuh nggak lapor ke Indonesia. Sekarang nggak bisa. Kalau nyimpan uang di Singapura, harus kasih tahu Singapura NPWP-nya nomor berapa, dan dia akan connect dengan Indonesia. Oke, jadi semakin hari, semakin di ambang pintu, kalau tidak punya tanda itu, apa akibatnya? Waktu itu orang percaya Yesus ya, dia nggak mau punya tanda iblis di sini dan di sini. 666, kenapa? Dia harus apa? Diburu dan dia mati. Ya, contohnya kenapa Kopassus itu hebat? Karena Kopassus itu kamu suruh pergi ke hutan, dia bisa hidup loh. Dia bisa makan daun. Dia nggak usah bawa bekal. Ya, itu Kopassus dilatih seperti itu. Nah, orang Kristen nanti ya waktu Yesus datang kedua kali, dia akan diburu oleh antikristus sampai dia mati. Ya, karena tadi katakan barang siapa yang mau ditawan kena tawan, barang siapa yang harus dibunuh. Nah, ayat 18 kita baca sama-sama. Ini penting ya. 1, 2, 3. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, jadi di sini hikmat
bijaksana itu adalah firman, ya. Semua yang firman Tuhan katakan ini kita bilang inilah hikmat kebijaksanaan yang sempurna. Yang apa? Ya. Tapi hikmat saja tak cukup, harus ada yang namanya pelaksanaan. Pelaksanaan apa? Baiklah kita menghitung. Kita apa? Karena firman Tuhan ini bukan hanya sekedar ajaran, perlu kita laksanakan. Itu namanya pengertian. Ya. Kemudian melaksanakan penghitungan itu bilangan manusia. Kenapa 666? 666. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Antikristus sehebat apapun dia adalah manusia. Manusia yang diperalat iblis. Angka 7 itu angkanya Tuhan. Angkanya apa? Tuhan. Ya. Waktu pertama kali angka ini 6666 ditafsirkan, saya masih ingat ya di zaman dulu ada orang mencoba menafsirkan secara ilmiah. Mereka mengatakan kalau 6666 itu adalah ASCII code. Ya, kamu kalau punya pengetahuan dasar tentang ilmu komputer ya di zaman tahun 80-an dulu ya, pertama komputer itu muncul ya. Ya, ada Apple, ada IBM PC ya. Zaman dulu ada yang pertama tuh komputer namanya Atari ya. Komputer Atari itu kecil begini dan dia punya media rekam tuh kaset apa? Kaset. Terus monitornya TV ya, Pak. TV. Setelah itu muncul Apple. Apple itu dibuat di dalam garasi loh oleh Steve Jobs. Oke. Kemudian IBM ya, IBM PC. Nah, jadi orang mengatakan komputer COMPUTER itu kalau di ASCII code kan, apa? Karena setiap huruf ada kode angkanya. Kode apa? Nah, kalau di jumlah ya komputer. Nah, di jumlah ASCII code-nya dapat angka 666. 666. Jadi semua ini loh itu terkait dengan satu komputer. Namanya data center apa? Nah, orang yang paling kaya di Indonesia, satu di antaranya adalah seorang wanita. Seorang apa? Kenapa dia paling kaya wanita ini? Karena dia pegang saham 20% dari data center yang paling besar di Indonesia. Data center itu dia beli aja itu data-data dia connect-kan asal ada power. Ya, data center. Jadi 6666 ada orang mengatakan kenapa bisa terjadi karena memang ya zaman sekarang zamannya komputer. Ya, semua ya terhubung dengan komputer. Sehingga kenapa kita bisa belanja ya dengan ya satu kali scan saja karena komputer. Jadi kita bersyukur hari ini kita sudah belajar tentang dua ya penjahat besar. Yang pertama namanya apa? Antikristus ya, Kristus palsu yang paling palsu. Memang sekarang banyak antikristus ya. Termasuk misalnya ada orang dia tidak izinkan anaknya ke gereja, itu juga antikristus. Dia tidak izinkan. Dia dengar kita di sini banyak ngajar Alkitab, akhirnya dia tarik anaknya nggak mau sekolah di sini. Itu antikristus. Paham ya? Antikristus tuh macam-macam. Tapi yang paling besar dia adalah manusia yang dirasuki setan ya, bukan lagi roh jahat loh. 24 jam. Dia paling pintar, paling hebat, paling kaya, paling jahat. Dan kejahatan yang paling jahat adalah membunuh banyak orang percaya dan membunuh paling banyak orang Israel. Orang apa? Israel itu sekarang 10 juta, nanti kita nggak tahu berapa yang mati. Karena mereka kalau mau percaya Yesus harus apa? Mati. Kalau nggak mau mati, dapat tanda dan tidak percaya. Ya. Nah, kita bersyukur, kita belajar tentang antikristus. Yang kedua apa? Nabi. Siapa dia? Kemungkinan siapa? Paus. Ya, yang pertama dia satukan seluruh gereja Kristen dengan gereja Roma Katolik, kemudian dia menyatukan seluruh agama, platformnya di situ, dan setelah itu bait Allah siap, dia bilang semua menyembah kepada antikristus. Tapi nanti kalau kita baca di dalam Wahyu 17:18, nanti dia sendiri akan dihabisi oleh antikristus karena nggak ada gunanya lagi. Nggak ada apa? Ya, nggak ada gunanya. Dia akan dibinasakan oleh antikristus. Mari kita berdoa.
Bapa, walaupun pelajaran ini adalah pelajaran yang paling sukar di firman-Mu, karena kami belum melihat apa yang akan terjadi, tapi Engkau menunjukkan pada kami, dan hanya Roh-Mu yang kudus yang bisa mengajar kami sungguh-sungguh bisa mengerti. Jika dalam pelajaran ini ada yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau maksud, kami mohon Engkau mengampuni semua dosa kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan segera datang. Jadikanlah kami orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, orang yang sungguh-sungguh punya panjang sabar dan juga kesabaran menghadapi kehidupan kami di zaman akhir ini. Tolonglah kami Bapa, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau mendengarkan